Halo semuanya, kembali lagi di Pesantren, podcastnya SMK Raudatul Muqtadiin Balai Kambang, Jepara. Berbagi ilmu, luaskan wawasan, sebarkan inspirasi. Bersama saya Fatia. Di sini kita sedang ada di segmen program tamu spesial, dan di sini kita sudah menghadirkan beberapa bintang tamu. Beliau adalah asesor dari BAN PDM Jateng. Ada Bapak Dr. Inti Murdani Ngarso MPD dan Bapak Hermanto MPD. Lalu ada Bapak Arif Munzaki selaku Kepala Sekolah SMK Raudatul Muqtadiin Balai Kambang Jepara. Selamat siang semuanya Bapak-bapak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Baik, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa ya Bapak ya. Selamat datang Pak di SMK Raudatul Muqtadiin Balai Kambang Jepara ini. Baik, untuk Bapak Inti dari tanggal 2 sampai tanggal 3 atau hari Selasa dan Rabu hari ini. Ada acara kunjungan nih Pak di SMK Balai Kambang. Tujuannya apa Pak tujuan ini? Iya, terima kasih. Jadi yang pertama kita sampaikan terima kasih dulu kepada SMK Raudatul Muqtadiin Balai Kambang yang telah memfasilitasi segala sesuatu untuk melaksanakan uji coba instrumen akreditasi SMK di versi tahun 2025 ini. Sesuai dengan kebijakan dari BAN, Badan Akreditasi Nasional, PDM di pusat di Jakarta, bahwa tanggal 2 dan 3 September ini ada 8 provinsi yang secara bersama-sama melaksanakan uji coba instrumen akreditasi untuk SMK. Ya, yang masing-masing provinsi itu diwakili oleh 3 sekolah SMK yang dilaksanakan secara serempak tadi. Sehingga harapan kami dengan program ini adalah memperlancar proses penyelesaian tugas dari BAN PDM pusat setelah melaksanakan pembuatan, kemudian uji ketersebacaan, kemudian langkah selanjutnya ini adalah uji coba instrumen itu di lapangan atau di SMK sesuai dengan sasaran yang ditunjuk oleh BAN PDM pusat. Baik. Lalu selanjutnya untuk Pak Hermanto, lalu manfaat yang didapatkan dalam uji coba instrumen akreditasi ini Pak untuk SMK Raudatul Muqtadiin Balai Kambang ini apa ya Pak? Ya, terima kasih. Baik. Jadi setelah kami berdiskusi ya dengan teman-teman guru serta staf tata laksana di SMK Raudatul Muqtadiin dalam mengkaji berbagai komponen serta puter dan indikator yang ada di instrumen akreditasi 2024 versi 2025, tampaknya teman-teman merasa asik ya dengan bersama-sama saling berdiskusi dan akhirnya bisa memahami baik itu di antara teman-teman sendiri sebagai warga sekolah SMK Raudatul Muqtadiin, juga dengan komite dan dari dunia industri. Ya, tadi luar biasa. Tadi ada penyamaan persepsi dan insya Allah instrumen ini bisa representatif untuk bisa dilaksanakan sebagai alat ukur untuk kemajuan dan kualitas pendidikan di satuan pendidikan terutama SMK. Baik, sangat asik sekali ya Pak tentunya berkumpul bersama membahas apa yang akan kita laksanakan ke depannya seperti itu. Baik, untuk Bapak Inti, kembali lagi ke Bapak Inti, mengapa SMK Raudatul Muqtadiin Balai Kambang ini menjadi sasaran pilihan Pak untuk uji coba ini? Itu apa Pak alasannya? Jadi sekali lagi ini bagi saya ya suatu keberhasilan atau syukur bahwa Raudatul dijadikan salah satu sampel sebagai sasaran untuk uji instrumen akreditasi. Yang pertama itu sebenarnya yang menentukan adalah dari BAN PDM pusat. Saya sendiri nggak tahu. Hanya kemungkinan saja mungkin pertama SMK Raudatul kan
sudah hampir 5 tahun tidak diakreditasi ya Pak ya, atau lebih. Ada perpanjangan kemarin, perpanjangan. Sehingga mungkin karena akreditasi kan dilaksanakan 5 tahun sekali Bu. Sehingga harapan kami nanti kalau sudah dipahami oleh warga sekolah, oleh Dudi, oleh semua yang terkait dengan komite dan sebagainya, itu akhirnya kan siap untuk melaksanakan visitasi akreditasi untuk masa-masa ke depan. Sehingga dengan itu mungkin juga melihat bahwa di SMK Rodotum tadi sudah banyak kemajuan lah. Karena harapan kita kan pantauan dari BAN PDM pusat itu tidak hanya dari akreditasi, namun juga mungkin dari rapot mutu yang sudah ditulis ini kok nampaknya baik sehingga perlu ditunjuk salah satu sampel. Kemungkinan itu ya. Berarti sampelnya itu satu Indonesia RMB ini Pak, Rodotum tadi ini nih. Iya, di Jawa Tengah itu kan ada 3 sekolah. Gitu. Ya, di Jawa 3 sekolah, salah satunya adalah di Rodotum Salah satunya di sini. Ya, baik. Baik Pak Inti, bagaimana kalau seandainya Bapak memberikan motivasi untuk pengembangan sekolah yang akan melaksanakan akreditasi selanjutnya Pak? Jadi sebetulnya instrumen akreditasi itu kan standar yang diharapkan dari pemerintah. Betul. Yang ingin diwujudkan atau dicapai dari satuan pendidikan. Kalau sudah memenuhi, berarti tingkat akreditasi atau kelayakan satuan pendidikan itu adalah amat baik. Kalau kurang dari apa yang ideal instrumen yang itu, maka adalah baik. Kalau di bawahnya lagi ada kurang dan tidak terakreditasi. Nah, harapan kami dengan ada persiapan yang matang, pemahaman instrumen baik yang tertulis maupun yang tersirat di dalam instrumen tadi yang dibagi menjadi 4 komponen, ada 16 butir, ada indikator macam-macam itu dipahami oleh sekolah, sehingga dengan memahami akhirnya dipersiapkan. Jauh-jauh hari dipersiapkan, dirintis, sampai itu yang dimaksud dengan sekolah yang baik yang diharapkan oleh pemerintah yang terpenuhi dari instrumen akreditasi. Ini harapan kami, sehingga seperti yang tadi disampaikan Pak Har, itu selama 2 hari kita bedah betul. Dari warga sekolah, dari Dudi, dari alumni, dari siswa dan sebagainya, sehingga memahami betul, mendukung bagaimana ketercapaian apa yang diinginkan oleh sekolah. Itu harapan kita bersama. Jadi memang perlu mempersiapkan lah ya Pak ya untuk segala hal dalam akreditasi selanjutnya. Baik, untuk Bapak Hermanto yang bagaimana nih Bapak, kesan Bapak ketika Bapak sampai di sini? Lingkungan Balekambang itu seperti apa sih Pak? Lalu acara uji coba akreditasi, instrumen akreditasi ini yang telah dilaksanakan di sini bagaimana menurut Bapak nih? Oke, luar biasa. Hari kemarin kita sempat berkunjung ke kampus 2 gitu Pak. Kampus 2. Ya, karena memang luas area SMK Rodotum tadi ini sangat luar biasa, sehingga memang harus mendapatkan perhatian khusus terhadap keamanan, keselamatan, dan juga kenyamanan bagi murid-murid kita. Kemarin kita datang ke tempat pembelajaran murid putri. Itu bukan karena diskriminasi ya, tapi memang karena kekayaan Rodotum Padiin yang berbasis pesantren, sehingga memang diharuskan melakukan pembelajaran tersendiri. Tentu di sana banyak itu ya fasilitas yang harus dipersiapkan gitu. Dengan kondisi luas area yang sangat luar biasa ini, dan ternyata kami melihat dari sisi komunikasi, sosialisasi antar santri maupun dengan pengajarnya, ini kesantunannya terjalin. Kemudian karakternya juga bagus, begitu ya, karakternya bagus. Mungkin di sana sini ada penataan ruang yang barangkali perlu diperbaiki, itu mungkin wajar-wajar saja, karena dengan luasnya tempat yang luar biasa ini. Jadi luar biasa, dan ketika kita belajar bersama untuk mendalami terhadap IASP instrumen akreditasi yang baru ini, insya Allah teman-teman sudah semakin siap, dan mungkin
bisa segera melaksanakan, sudah siap melaksanakan ya. berani. Ya, karena kami melihat kayaknya sudah siap siap ya. ya, Pak, ya. Siap Udah. Oke. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi menurut Bapak sudah siap, jadi dipercepat aja nih Ya, akreditasinya. dipercepat, mau sudah siap. Baik, untuk yang terakhir dari Bapak Arif selaku Kepala Sekolah SMK Rodotul Muhtadiin Balai Kambang Jepara ini, menurut Bapak atau kesan Bapak bagaimana Pak setelah diadakannya uji coba instrumen akreditasi yang diadakan di SMK sini? Ya, terima kasih. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Pak Inti dan Pak Harmanto di SMK Rodotul Muhtadiin Balai Kambang ini. 2 hari ini saya sangat tersanjung karena ada pembinaan khusus untuk akreditasi. Dan yang paling utama saya ucapkan banyak terima kasih kepada BAN PDM Pusat yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk uji coba instrumen akreditasi versi 2025. Dengan adanya kegiatan ini, kami dari SMK mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa dan pembinaan yang sangat luar biasa. Sebetulnya masa akreditasi kami habis itu di 2022. Waktu itu kami sudah mempersiapkan tim untuk persiapan akreditasi. Tapi alhamdulillah mendapat perpanjangan lagi sehingga tidak jadi akreditasi. Dan alhamdulillah pada saat ini kami bisa mendapatkan pengalaman dan pembinaan yang luar biasa khususnya kepada guru-guru kami, di mana 2 hari ini kita bisa bedah instrumen yang sudah dipahami oleh Bapak Ibu guru kami, sehingga kekurangan-kekurangan yang ada di kami bisa kami perbaiki dan bisa kami tindak lanjuti. Maka saya sangat berterima kasih kepada Pak Dr. Inti dan Pak Harmanto yang sudah memberikan ilmunya dan pengalamannya kepada kami, sehingga proses kedepannya nanti kami menjadi lebih baik. Dan saya mohon doanya semoga nanti ketika kami dapat jatah akreditasi bisa menjadikan hasil yang paling baik, sebaik-baik mungkin lah. Amin. Kita maksimalkan supaya baiknya itu sangat maksimal. Iya. Dan saya juga berharap bimbingan kepada beliau berdua, di mana SMK Rodotul Muhtadiin ini yang berada, kalau letak geografisnya ini di pedesaan yang sangat jauh dari perkotaan, mendapat support dari beliau-beliau sehingga memaksimalkan di pembelajaran kami dan peserta didik kami menjadi peserta didik yang memang berkarakter dan juga bisa bermanfaat bagi agama Nusa dan Baik, terima kasih untuk Bapak Inti, Bapak Harmanto, dan Bapak Arif sudah menyempatkan waktunya yang sangat sibuk ini datang ke podcast pesantren. Terima kasih semuanya ya Bapak ya. Terima salam kasih sukses, sudah iya. dilayani sepenuh hati ya. Iya. Kesempatan lain bisa ketemu lagi. Amin, amin, amin. Baik, untuk semuanya, sampai di sini dulu. Jangan lupa saksikan terus podcast pesantren, karena kedepannya akan ada bintang tamu spesial dan topik menarik lainnya yang akan kita bahas. Sampai di sini dulu podcast pesantren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi